Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, terima kasih juga masih tetap bersama kami dan kita masih membahas tentang bagaimana sih menuju keluarga yang bahagia dan juga berkah. Kita lanjutkan sedikit tausiah, baru nanti kita ke sesi tanya jawab ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa TVRI di rumah, ibu-ibu majelis taklim di studio. Yang kedua, ini penting dimiliki ketika sudah memutuskan untuk berumah tangga. Tadi tashihun niyah, ya, sudah diluruskan niat. Yang kedua, ya qanaah. Artinya kita merasa cukup, ya, kita merasa pas, kita pas-paskanlah pasangan kita itu. Perjalanan sebulan kelihatannya kok kurang asin, 3 bulan kok agak manis, setengah tahun kok pahit. Nah, semua itu dipas-paskan, karena inilah pasangan kita. Kelebihannya jadikan kesyukuran, kekurangannya jadi ajaran kesabaran. Karena kita ini dipersatukan Allah pasti dengan kekurangan. Diberikan pasangan pasti dengan kelebihan. Maka mesti dicocok-cocokkan. Tidak ada pasangan yang dihadirkan Allah, dipersatukan, punya kesamaan. Yang dia cocok ansi, seolah-olah serasi itu dengan ketika sama. Enggaklah. Bisa saja suaminya suka ngegas, istrinya yang ngerem. Ada istrinya yang ngegas, suami yang ngerem. Begitu. Ngegas semua nabrak beton, masuk meleduk jurang. Ngerem terus nggak jalan. Pak, kok ngegas terus? Ya mesti ngegas dong. Nggak jalan kalau nggak ngegas. Cuman ngegasnya diatur. Kapan saat dia dimainkan koplingnya, kapan masuk gigi 1, bagaimana ketika pray atau G4. Ada medannya, ada kondisinya. Jadi harus menerima. Oh, ternyata istri saya kelemahannya di sini. Suami yang dong emang take over. Oh, ternyata suami saya kelemahannya di sini. Istri dong yang membantu. Apa yang bisa dikerjasamakan? Kerjasamakan. Nggak ada kemudian seolah-olah ini bagian suami, ini bagian istri. Akhirnya semua dibagi-bagi. Yang nggak begitu. Rekening bagi-bagi juga. Itu namanya nanti pusing. Ya, apalagi kalau buntu ya. Nah, kata Cek Dola itu kan sayur bening daun katu, pala pening gelantak buntu. Ya, jadi bolehlah berbagi tugas ketika pada saat memang bisa saling mengerjakan. Suami sedang misalkan lagi ada kerjaan, anak mau minta bantu, istri dulu bantu. Ketika ternyata istri tidak punya pekerjaan, suami luang, bisa membantu anak. Nggak mesti, itu anak kau. Oh ya, anaknya si Anu. Lah ini anaknya Dewe, tapi sebut anak si Anu. Oh ya, anak mama. Lah ini bukan anak apa-apa. Anak kita. Kan jadi saling membantu. Oh ternyata suami saya lelet. Apa boleh buat? Diterima. Saja, gitu ya. Nggak usah mencari yang lain. Karena kita sudah komitmen di awal. Oh ternyata istri saya yang lelet. Diterima. Berarti kita yang dorong. Ya kan? Nah, merasa cukup, nerimo, legowo, itu akan menjadi memudahkan urusan. Oh ternyata memang begini. Kan bisa di-cover. Nggak melihat di balik leletnya tadi pasti ada yang bagusnya istri. Di balik kurangnya kita pasti ada bagusnya suami. Nggak ada suami itu yang bagus semua, istri yang jelek semua, nggak ada. Pasti ada jeleknya, ada kurangnya, ada bagusnya. Dan itu yang dikombinasikan. Ya, nggak usah banding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Biarkan rumput tetangga lebih hijau. Karena yang hijau itu mungkin ada teh kambing, teh kucing. Ya rumput hijau tadi. Aja kelihatan hijau. Itu punya orang. Karena ada bunga cantik di bawah jendela, itu milik kita. Nah, jadi suami yang sudah dipasangkan, istri yang sudah ditetapkan dalam as pernikahan, terima. Nah, itu nggak akan berkah kalau tidak menerima. Akan susah bahagia kalau nggak nerima. Syukuri apa yang ada. Suami istrimu adalah anugerah. Tetap lakukan yang terbaik menjalani hidup ini. Ada masing itu. Itu mah ada masing. Ada liriknya itu. Iya. Jadi ibu, pemirsa TVRI di rumah begitu.
yang sudah menikah, yang sudah punya rumah tangga, walaupun kadang tangga yang sudah agak-agak Iya, miring, kayunya sudah ada keropos. Pakunya lah di mana-mana dah Bu. Ya tapi tetap, kalau Tetap, komitmen di awal itu dipegang, apapun masalah itu bisa. Ya. Karena saya terima nikahnya si Fulan binti Fulana dengan mas kawin ABCD dan seterusnya. Diterima, berarti kan panjang pendeknya, tebal tipisnya, besar Semua kecilnya, diterima, rajin malas, gitu ya. terima. Buruk baiknya, terima semua. Maka kalau itu diingat, insya Allah yang halangan itu akan dihadapi sama-sama, akan dilewati sama-sama. Saat manis alhamdulillah, saat pahit juga alhamdulillah, saat asam kecut alhamdulillah, semua alhamdulillah. Gitu ya. Itu. Tapi kadang nih Pak Ustadz, kalau laki-laki kan biasanya emang logika aja Bu ya, akal aja gitu yang gini. Kalau kita kan perasaan ya Bu ya, ngomong kasar dikit suami kan pasti baper gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya kodrat perempuan itu kan mengedepankan rasa dan seorang laki-laki logika. Disitulah kemudian ketika proses rumah tangga itu sudah mulai memahami ada at-tafahum baina zawaj baina zauj wa zauja, ada kesepahaman. Oh ternyata istri saya ini perasa nih, berarti suami ngomongnya mesti lembut, mesti tahu, nggak mesti lembut juga. Proporsi, gitu. ada saatnya tegas. Kalau marah lembut gimana? Mama, gimana nggak jadi? Proporsi, ada saatnya marah ya marah, ada saatnya. Kalau kita wanita pengennya dilembutin terus ya Bu ya. Nah itulah masalahnya nanti ketika ada kondisi yang harusnya suami butuh ketegasan, kalau tidak tegas nanti salah paham, karena kita merasa ini marah ya, akhirnya baperan. Makanya perlu. Istri pun harus paham, ternyata ketika suami begini, ini sedang kondisi penting. Walaupun keras bukan berarti tidak sayang. Walaupun tegas bukan berarti sedang marah. Kan perlu, di situ posisi harus saling memahami. Ya terima saja. Kayak kami misalnya suami nih, saya. Enggak, kalau istri marah terus diamin aja. Dia marah aja. Nah, nanti kan memang perempuan itu kata dokter Aisyah kan 16.000. 16 sampai 20.000 sehari harus keluar kata. Kalau kami cuma berapa ribu. Jadi kalau istri di rumah tengah ngomel dari jilid A sampai jilid Z, bab 1 sampai bab penutup, biarkan saja. Memang begitu, dia butuh ekspresi. Nah, kalau dia ngomel menjelang tidur, kami suami tinggalin tidur. Dengar iya saya tidur. Iya aja. Karena kita memang begitu ternyata kok seorang perempuan. Jadi kalau itu dipahami, insya Allah lah. Nggak mudah baper, biasa saja. Suami Anda itu, istri saya itu. Lah kenapa harus baper lagi? Harusnya gitu ya Bu ya teorinya. Tapi prakteknya nih Bu yang susah. Ya masing-masing pengalaman tidak sama. Sama sebagaimana misalkan isyarat Al-Quran menjelaskan begini. Nabi menjelaskan begitu, teorinya begitu. Tapi memang mesti kita upayakan. Meskipun pengalaman tidak sama. Minimal mengambil sedikitnya. Bukan berarti ketika disampaikan Nabi, dijelaskan Al-Quran, susah mah itu mah teori. Nggak begitu juga. Semua harus pakai teori dulu, baru dilakukan. Nah prakteknya ada pun implementasi pengalaman tidak sama, ya tergantung juga. Makanya tadi konsep bahagia itu kan masing-masing kita berbeda. Tapi kita yang lebih tahu badan kita. Kalau ternyata kita bahagia meskipun hanya makan ini saja, alhamdulillah. Belum tentu yang terlihat bahagia dengan orang, bahagia dengan kita. Karena semua sudah ada porsi, semua ada bagian, semua sudah takaran, nggak akan pernah tertukar. Kalau tertukar nggak mungkin, karena Allah sudah mengatakan semua ada bagian. Semua sesuai apa yang menjadi kebutuhan, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi terima. Ternyata punya size tidak sama nih. Nggak usah gelisah. Si fulan langsing, kita langsung, nggak masalah. Yang penting bahagia. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Ibu. Dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali saja dari pariwara berikut ini.